ada guru di daerah Bapak yang ternyata statusnya di Dapodik adalah admin atau apa tenaga kependidikan begitu. Mereka butuh guru dengan salah satu bidang studi pembelajaran, namun tidak diperbolehkan untuk pengangkatan atau penerimaan GDP. Kita juga tidak bisa menuntut hak kita untuk lebih. Pas suruh ya boleh ya apa, sedangkan tanggung jawab kita itu sama gitu. Anggap aja di sisa umur kita itu adalah amal jairiyah, rezeki nanti belakangan lah. TU dapatnya doa kan? Nggak tanya besarannya berapa? Oh ya, boleh di spill. Besaran tambahan hari raya. Boleh berapa? Tepat. Di tempat kami ada sekitar 500 lebih orang yang belum terima Dapodik. Belum terima Dapodik. Menambah luka dan duka itu man. Pendidikan itu bukan transformasi pengetahuan, tapi transformasi energi positif. Itu yang saya tekuni hari ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik-baik Mas Rizky. Wah, Mas umur semene sik pantes gak diceluk Mas. Pak no, Pak. Kita kan bapak-bapak guru ini kan. Bapak. Bapak. Oke, piye cuaca di sana gimana? Cerah? Mendung, ini hari ini mendung, Magetan mendung gitu. Terus Madiun nggak salah ya ikut Magetan mendung, cuma Magetan agak enter wind. Apa enter wind? Masuk angin. Oh iya. Jadi iki ketiga kalinya saya bikin podcast dan yang ketiga ini secara online. Kayak zaman Covid aja ya. Sebelumnya langsung tatap muka terus agak lama nggak bikin terus sampean wah ini jadi narasumber ketiga ini terus banyak isu panas soalnya ya sesuai kebutuhan dan sesuai yang saya bisa. Jadi background story-nya Bapak Yudo ini adalah sahabat saya ketika di kuliah S1 kita sebut atau enggak Pak Yudo? Di salah satu kampus terkemuka di Madiun Raya. Di Madiun Raya, oh siap. Di sana kita berjuang dari ya enak, dari bawah ngono ya. Enggak cuman kuliah tapi berpolitik juga. Saya ketemu jenengan, saya kenal sampean seingat saya tuh pas itu pemilihan presiden BEM itu. Betul. Ya itu ya pertama ya. Betul ya, presiden BEM. Pemilihan presiden BEM, kampanye ya. Kampanye. Cuma saya nggak ikut waktu itu ya. Nggak ikut jadi ini saya. Jadi apa itu istilahnya biar rame, biar semarak. Menjadi kritisi. Ya, jadi saya kenal beliau ini di kampus. Kita beda jurusan ya. Saya bahasa Inggris, Pak Yudo di bahasa Indonesia, sama-sama pendidikan. Kenalnya itu di momen pemilihan presiden BEM. Nah, itu pertama kali kenal. Beliau ini pandangan politiknya ngeri juga. Orang politik tidak punya panggung ini. Singkat cerita ternyata kita berjodoh lagi di UKM Pers ya. Ya, Pers, salah satu UKM Pers ya. UKM Pers. Dan sampai saat ini masih ada ya, masih jalan itu. Alhamdulillah masih ada. Sering mungkin dengan pernah menyambangi ya, atau ketemu orang-orang yang sekarang? Kalau ketemu by phone ya, mungkin cuman WA grup di ikatan keluarga itu, ikatan keluarga alumni itu. Berarti yang dulu-dulu berarti?
Ya, yang lama-lama, orang-orang lama-lama aja. Siapa tahu. Ya, mungkin ada beberapa yang masuk baru, cuman kan nggak kenal ya kita ya. Jadi Pak Yudo ini ketika kebanyakan mahasiswa fokus tugas, ujian tugas ya, beliau ini macam-macam, makelaran ngerti, marketing pinter, apalagi zaman segitu tuh. Politik jangan ditanya ini orang. Pokoknya Jebolan, senior, jebolan, pokoknya senior nih. jebolan barat sana loh. Pokoknya Madiun Raya kenal sampai dalam-dalam beliau ini. Iya, insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Oke, yang sekarang akhirnya setelah berjibaku dengan dunia Dunia persilatan. Saya pun kaget memutuskan untuk jadi guru. Wah. Tapi itu nanti bahasnya belakangan. Itu Ya, oke. itu belakangan. Sekarang saya mau bahas dulu yang panas-panas dulu. Oke. Jadi apa namanya? Ada guru di daerah Bapak Madiun Raya begitu ya, anggap aja. Yang ternyata statusnya di Dapodik adalah admin atau apa? Tenaga kependidikan begitu. Ya. Saya pikir itu mungkin banyak ya di daerah Madiun seperti itu. Jadi mungkin sekolah juga dilema. Akhirnya mungkin mereka butuh guru dengan salah satu bidang studi pembelajaran, namun tidak diperbolehkan untuk pengangkatan atau penerimaan GTP. Jadi lebih kepada mensiasati secara administrasi, mensiasati bahwa guru-guru itu yang mengajar di sekolah-sekolah yang belum dapat Dapodik itu menjadi guru ekstra atau guru atau tenaga admin di sekolah tersebut. Jadi hal itu mungkin salah satu penolong untuk mengapresiasi kebutuhan kami dalam pekerjaan mengajar. Bisa seperti itu. Namun kita juga tidak bisa menuntut hak kita untuk lebih. Mengajar saja sudah syukur. Oke, sebentar ini saya breakdown dulu. Jadi sekolah perlu tenaga pengajar, oke. Tapi di satu sisi dia sekolah ini nggak boleh mengangkat honor karena memang itu udah rame ya kasusnya ya. Di Indonesia juga seperti itu. Butuh guru tapi nggak bisa ngangkat honor, kemudian diangkat tapi statusnya secara administrasi sebagai tenaga admin. Atau memang istilahnya tenaga admin. Soalnya saya lebih familiar ini. Aku lebih ini terlalu formal ya, santai wae. Aku luweh sering denger istilahnya tenaga kependidikan atau sama juga maksudnya tenaga admin di sini. Boleh bisa dikatakan seperti itu. Bebas lah mau mengatakan kita itu makhluk terlendah di muka bumi ya. Mau dikatakan pesuruh ya boleh ya apa. Sedangkan apa ya, tanggung jawab kita itu sama gitu sebenarnya. Jadi kita mendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa, cuman statusnya itu memang kita untuk di administrasi itu kita tenaga admin atau tenaga pendidikan yang masuk di lingkupnya TU. Oke. Oke, contoh di sekolah ini di SMP ya, Pak Yudo di SMP ya. Ya. Oke. Ada berapa tenaga admin dari satu sekolah itu? Mau guru yang prakteknya jadi guru, mau yang beneran jadi TU, itu total ada berapa, Pak? Kalau di TU pun biasanya tenaga admin itu atau itu yang saya katakan all ya. TU ataupun tenaga admin yang di TU yang menjadi guru hanya
sekitar hampir 15 orang. 15 orang statusnya tenaga admin. Dari 15 ini berapa yang jadi guru? Yang prakteknya jadi guru sehari-harinya? Prakteknya jadi guru sekitar 2. Oh, 2. Oke, berarti nggak yang banyak ya, dari 15 2. Tidak menutup kemungkinan di kelas di sekolah lain lebih daripada itu. Oke. Ya. Karena terjadi di semua, bukan semua, di banyak sekolah terjadi ya fenomena ini gitu ya. Dan prakteknya Pak Yudo emang nggak duwe kerjaan TU, maksudnya memang nggak dapat operator kah atau apa kah? Murni guru tok sing sehari-harinya. Kalau ngomong kerjaan TU ada. Ada. Tanda tangan absennya di TU maksudnya. Agak maksudnya siapa ngerti sampean dapat operator apa dapodik gitu atau ya, operator kita apa kantornya gitu. Kantornya di ruang guru. Wah, ada mejanya berarti. Ada mejanya, luar biasa. Saya malah mejanya sendiri. Di depan nomor 2, ya seperti di kampus dulu. Kayak wakil kepala sekolah. Mahasiswa yang duduknya paling depan, paling pinter, ya. Oke, jadi wis secara kasat mata dunia nyata itu guru, mung administrasinya tok, absennya itu sebagai TU. Ya. Oke. Itu sudah berapa lama? Ya hampir 2 tahun ini. 2 tahun. Nun sewu mulai di sekolah itu dari tahun berapa? 2023. Cuman ternyata teman-teman yang lain banyak juga yang lebih lama. Oh, maksudnya udah masuk ke sekolah itu dengan status tadi TU tapi ngajar itu udah ada yang lebih lama dari Pak Yudo ya? Ya, lama. Terus akhirnya melebur di TU. Ini sekolah tok intern atau sampai dinas pendidikan tuh ya seminggu kuwi lah isone ngono. Dilakoni ae ngono. Ya, tahu juga. Kita berterima kasih ya, Mas. Kita berterima kasih ibaratnya sudah boleh mengajar. Kenapa toh kok kita berterima kasih? Kalau saya pribadi, salah satu cara untuk mengakomodir tenaga pendidik itu memang disiasati seperti itu. Tapi lebih daripada itu, saya menganggapnya seperti barusan saya telepon sama teman barusan tadi, anggap aja di sisa umur kita itu adalah amal jairiyah. Asik. Ya. Jadi memang seru, ada tinggi. Tanya kiai saya itu ada pertanggungjawaban waktu dihisab besok ya. Nanti salah satunya pertanggungjawaban ilmu. Nah, kalau saya nanti sudah meninggalkan dunia ini, nanti saya ditanya, manro buka gitu kan, bisa jawab. Keri-keri ini ilmumu mau jawab apa? Orang tak jawab apa digebuki malaikat kan gitu. Orang tanpa ampun. Sedangkan orang tua saya menyekolahkan saya menjadi guru itu berharap saya menjadi pendidik, kan itu tanggung jawab juga kan, kena juga orang tua saya kan gitu. Berantai ya itu, jadi pertanggungjawaban ilmu itu penting. Jadi makanya saya pertama kali masuk, saya mau mengatakan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang memberikan saya waktu dan memberikan kami kesempatan ya untuk mengajar ini, ya hanya untuk agar ilmu itu bisa tersampaikan dengan baik kepada peserta didik. Jadi jujur aja, jadi waktu itu kami memang istilahnya sepakat untuk mengatakan itu ya rezeki nanti belakangan lah gitu. Oke, berarti di satu sisi wis kayak nerimo dalam tanda kutip ya, bahwa ini kan status di kepegawaiannya tenaga kependidikan. Berarti kan ya agak susah untuk berharap misalkan ke P3K sebagai guru, atau nanti mungkin bisa di jenengan jelasin kayak mana kemungkinannya. Karena setahu saya kan misalkan seorang guru honor atau tadi
disebut GTT ya, guru tidak tetap. Hmm, Yo. betul. Ya, Itu honor apa namanya? Dengan SK sekolah atau ada SK dari pemerintah daerah, ya pemerintah SK kota, sekolah, kepala SK kepala sekolah, sekolah. kepala sekolah. Berarti tidak ada SK dari apa kepala kepala daerah nggak ada ya? Dinas nggak ada. Dinas nggak ada. Berarti murni dibayar menggunakan dana BUSP. Yo, begitu. Ya, ya, Oke, berarti karena honor murni istilahnya kan. Tapi ya. secara administrasi sebagai TU atau admin tadi. Nah, berarti nggak ada atau mungkin agak sulit untuk berharap bakalnya tes P3K jalur guru gitu, ada nggak arah ke sana? Ya, ya sebenarnya kami juga berharap ya, namanya orang kerja tetap minta istilahnya imbalan yang lebih ya Mm-mm. daripada yang sudah kami terima saat ini ya. Selain kami bisa bersyukur dan kami juga berharap pada uh, sama kebijakan pemerintah saat ini posisi kan Dapodik sudah tutup. Nah, harapan kami yang punya celah adalah sampai kapan Dapodik ditutup, mudah-mudahan 2-3 tahun yang akan datang masih buka lagi. Cuma itu aja harapan kami. Tutup, Setipis tisu. tutup ya, maksudnya tutupnya gimana nih? Ya mas. Dapodik sudah tidak dikeluarkan lagi kan katanya gitu. Tapi kami masih punya keyakinan tentang regulasinya mungkin 2-3 tahun lagi bisa dibuka kembali, kami bisa mendapat P3K, masih ada peluang. Oh maksudnya di Karena memang Dapodik ditutup ini, makanya kita terima kasih. Oh berarti ditutup ini artinya tidak, belum apa ya, sementara ya, mungkin anggap aja sementara. Teman-teman yang di admin ini belum Harapan kami sementara. belum bisa masuk atau dipindahkan atau dirubah statusnya sebagai guru gitu ya. Ya. Nah, kan yang saya tahu di sini di daerah saya itu kan misalnya ada guru honor sekolah begitu ya. Kemudian ada tahap berapa kemarin? Itu bisa dia masuk database, udah ya pasti udah masuk Dapodik walaupun statusnya honor sekolah, dia masuk ke formasi P3K tes. Nah akhirnya ketika dia lulus, yang bersangkutan lulus ya terima SK sebagai P3K. Nah kecuali kalau kasusnya tadi sebagai ada atau gini, di tempat jenengan tenaga admin ini ada formasi P3K-nya nggak? Baru satu. Alhamdulillah diangkat kemarin. Dari satu sekolah satu? Iya, satu tenaga TU ya. Tenaga TU. TU apa guru? TU. TU satu. Sedikit sekali memang. Ya, terus ada yang gelombang 2 kemarin tes, belum ada pengumuman. Tapi yang sudah sah dan terima SK satu orang. Atau memang total formasinya memang sedikit mas atau piye? Mungkin sedikit, TU sedikit, sangat sedikit sekali. Karena tadi kan disebut 15 tuh. Dari 15 cuma yang satu. lainnya honor semua. Iya. Berarti karena kan penggajian balik ke daerah ya, kemampuan daerah ya. Di sana ada TPP untuk P3K. Apa tuh? Tambahan penghasilan pegawai. Itu kan yang untuk yang P3K yang sudah PPG. Kalau P3K yang belum PPG kan belum dapat TPP. Oh, ada perbedaan lagi berarti. Kalau di sini nggak ada, semua dapat, semua statusnya ASN dapat. Ya, kalau itu memang kan aturannya perda ya, perbub atau perwalinya ya. Oh, kalau di sana ini apa? ASN yang sudah sertifikasi baru dapat TPP. Betul. Berarti TU nggak dapat TPP walaupun ASN. Nah, TU dapatnya doa, Mas. Waduh, assalamualaikum. Serius. Berdoa mendoakan yang dapat TPP itu dapat cair kepada kita. Hah? Oh, ada nggak di sana budaya gini?
Yaudah, ayo yang ASN yuk kita iuran yuk berapa supaya Ada pas hari raya. sehari raya aja. Itu inisiatif dari sekolahnya sendiri gitu maksudnya. Iya ini siap. Jadi nanti teman-teman yang honor atau yang belum dapet TPP ya bisa ngerasain gitu ya. Ada ya? Nggak tanya besarannya berapa. Oh ya, boleh di spill. Besaran apa nih? Besaran tambahan Wah, hari raya. boleh berapa? Cepet. Oh, jadi si teman-teman ASN tadi urunan gitu. Terus Ya, ya. dikumpul ke pas hari raya itu dibagi-bagi ke teman-teman yang belum dapat THR. Dapatlah 100 ribuan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke. Jadi gaji kita itu sebenarnya dapat banyak mas. Gimana? Tapi goib. Apa meneh iki? Jadi tidak terlihat. Heeh. Kita harus mempercayai. Goib itu kan sifatnya dipercaya, tapi tidak Tidak dapat ada dilihat. wujudnya, tidak bisa dilihat, Oh betul. iya, Tapi kita harus percaya. Masuk ya. Masuk. Jadi, piye? Jadi angen-angen no. Oh, ini nun sewu ya, ini agak sensitif. Sering saya dengar cerita teman-teman yang honor, ya mau guru mau TU gitu, tanda tangannya misalnya 500, terimanya 300. Itu masih ada nggak kayak gitu? Enggak. Enggak ya, sudah. Kalau kita ada 500 ya 500, 300 300. Oke. Nah, itu namanya makan tulang, udah barokah. Nah, itu susah ya kalau sudah bicara barokah raketok ngono sing jerene sing goib nes jar kae ae ngono. Yang penting sudah syukur dapat ngono ya. Oke. Jadi di sekolah jenengan itu masih ada banyak guru. Tapi ada nggak guru yang statusnya guru dan masih honor tuh masih ada di sekolah Pak Yudo? Ada guru yang ada 2 guru itu statusnya PPG. Tapi udah masuk TU. Karena sudah dapat dapodik. Kemarin udah tes P3K. Pengumumannya belum. Oh, baru. Gimana maksudnya? Guru statusnya PPG? Statusnya PPG. Dapodik sudah keluar. Sudah dapat dapodik. Berarti kan kalau sudah dapat dapodik kan tidak masuk di staf TU statusnya. Oh iya. Dulunya TU. Di tempat kami ada sekitar 500 lebih orang sepuh-sepuh itu. Dapat 40. Yang belum PPG. Yang belum terima dapodik. Oh, belum terima dapodik. Waduh, jadi ya, statusnya apa itu 500 orang? Ya kayak saya mungkin. Waduh. Tapi ada grup ada grup WA-nya. Kalau grup WA emang saya nggak ikut ya. Oh, ada. Ikut. Telegram. Menambah luka dan duka itu mah. Makanya jangan ada forum komunikasi admin yang sehari-harinya jadi guru gitu. Repot itu. Jadi ya dilema. Kita berharap belas kasihan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa itu aja. Itu. Ternyata kompleks ya masalahnya ya. Jadi ya kita itu sebenarnya kan gini toh. Kalau teman-teman senior yang sepuh-sepuh itu sebenarnya gampang ngatur guru. Yang dahulu diselesaikan, ya kan? Yang dahulu diselesaikan, kita didik yang muda-muda istilahnya kaderisasi kalau bahasa kepartaian. Bahasa partai. Siap. Ya, kaderisasi. Biar apa? Biar mereka itu mengerti bagaimana mendidik, bagaimana memberikan pengetahuan. Jadi pendidikan itu bukan transformasi pengetahuan, tapi transformasi energi positif. Itu yang saya tekuni hari ini. Jadi ya betul. Jadi kita ngajak orang pinter itu yang penting orang itu positifkan dulu
pandangan mereka kepada kita. Itu kan tidak dimiliki oleh anak-anak muda ini. Dia hanya mengajar. Tapi bagaimana mensetarakan pemikiran kita dengan siswa, itu yang paling susah. Dan itu tadi ya pengalaman yang bicara ya. Makanya akhirnya yang terjadi apa? Iya, itu kan pengalaman. Yang terjadi apa? Kurangnya attitude kepada anak itu, kurang attitude kepada gurunya. Terus etos kerja, maksudnya etos kerja itu pembelajaran, etos belajarnya kurang. Terus rasa tanggung jawabnya kurang. Itu banyak, dan kita mengalami degradasi. Jangan salah di sini, mengalami degradasi. Ya, degradasi moral itu saya pikir dipicu oleh itu, tenaga kependidikan yang masih muda, belum punya pengalaman. Itu berbahaya sebenarnya, karena ini anak orang ya. Ini anak orang, katanya kita mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Sedangkan kita itu jangan asal ngajar aja. Jadi ibaratnya apa ya? Gimana le, wis makan, wis sangu apa ora? Ngerti nggak itu? Pernah nggak mereka tanya? Saya yakin jarang. Karena lu gue lah, itu yang tidak saya inginkan. Kemarin ada suatu cerita. Kemarin itu ada satu anak didik saya, perempuan. Yang notabene kita kan tahu ya, perempuan itu yang rajin ya, rajin gitu kan. Oke. Dia tak tanya, kamu setiap kali tak kasih tugas, kenapa nggak mau mengerjakan? Saya mau marah itu. Tapi saya melihat di belakangnya ada, tidak, kamu ke kamar mandi dulu, kamu cuci muka atau apa, atau terserah lah. Setelah dia ke kamar mandi, saya tanya bahasa bangku sama temennya. Dia saya oh ini Pak, gini, ibunya keluar negeri, bapaknya sudah meninggal dunia dan sebagainya. Nah, itu kan ya masalah problem yang harus kita hadapi ya. Butuh penjiwaan mengajar itu. Karena transformasi energi positif itu tidak dimulai dari langsung mengajar. Ini kita. Akhirnya anak ini datang, saya tanyakan, nyapa tendu gini. Jawabannya apa? Saya butuh perhatian, Pak. Bapak saya meninggal. Kamu sejak kapan meninggal? Sejak dia SD. Ibu kemana? Ibu keluar negeri. Kamu sama di rumah sama siapa? Sama mbah. Nah, ternyata banyak, Pak. Siswa yang seperti itu banyak. Nah, kita berpikirnya ke situ. Kowe aja teko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buka halaman sekian ayat. Enggak, bukan seperti itu. Kalau saya tidak seperti itu. Kalau saya lebih mengedepankan pendekatan persuasif pada. Akhirnya apa yang terjadi? Dia merasa saya perhatikan, saya tanya, kamu udah mengerjakan belum? Ayo dikerjakan, aja malas hidup, masuk perempuan malas, bla 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 gitu. Ya Pak, sekarang sudah bisa ngikutin teman yang lainnya. Jadi banyak yang laki-laki ya, jadi seperti itu ya Mas. Gemar belajar ya, itu bahasa yang dahulu kita sering dengar waktu kita sekolah, sekarang tidak ada. Gemar belajar itu tahu nggak teman? Nggak pernah dengar, belum pernah dengar. Nah, itu ada. Gemar belajar itu sekarang tidak pernah muncul. Ayo nak, gemar belajar. Apa itu Pak? Gemar itu jadi suka. Oke. Iya. Kita transformasi energi positif itu perlu dilakukan setiap hari. Ya ini mungkin ya kita nggak tahu ya. Intinya saya bikin media ini kan buat suaranya teman-teman guru bisa disampaikan gitu, keluhan-keluhannya, harapan-harapannya gitu. Sebagai pendidik juga punya tanggung jawab untuk hadir gitu ya untuk siswa-siswanya, atau apa sekarang murid, balik lagi pemerintah gonta-ganti murid saya kan. Mumet ke. Dulu tahun lalu kan masih PPDB ya, penerimaan peserta didik baru. Sekarang SPMB. PMB. Sistem penerimaan murid
baru murid Baru. sekarang. Jadi pakai murid. Apa yang dirubah? Gua Akronimnya. ora paham aku. Sampean lo orang bahasa gimana? Apa bedanya peserta didik siswa-siswi apa nih murid? Sama, intinya sama. Intinya hajat menyakup mencangkup hajat hidup anak-anak sekolah kan gitu, sama. Mau SPMP, PPDB, peserta didik, murid-murid, murid gitu. Katanya orang Batak murid gitu. Oh iya ngono kah? Jadi harapan kami begini loh Mas Rizky. Harapan kami itu ayo buka lagi Dapodikmu, akomodasikan guru-guru yang sudah berumur lanjut usia ini untuk mendidik putra-putri bangsa. Jadi mereka tuh lebih berpengalaman, lebih tahu. Kalau memang metode pembelajaran kita kalah. Oke. Sampaian pun sama saya KTSP dulu ya. Ya produk lama kita. K13, terus ganti Kumer, terus bentar lagi ganti apa lagi. Intinya sama sebenarnya pembelajaran itu. Mau kurikulumnya mau dibentuk apapun, kalau anak itu nggak bisa baca, nggak bisa hitung-hitungan, nggak jadi sekolah dia. Intinya gitu ya. Tanggungnya kurang pepek, ya gak budal. Ada budal sepeda motor bocor, ya budal Pak. Intinya kan di situ. Ayo sarana pendukungnya dipenuhi dulu. Sarana pendukung ekstranya sekolah anak itu didukung mengenai yang saya sampaikan tadi. Gurunya yang didukung, yang pengalaman ini ayo diangkat dulu. Oke. Nah ini sejak saya juga makanya saya jadi tahu di sini. Sejak ada ASN P3K, saya pikir udah nih pemerintah punya data. Wah sekian juta guru kita masih honor gitu kan. Wah sudah siapkan formasi P3K untuk sekian juta guru gitu ya. Bahkan sampai saya tuh agak jatuh ngono sampai enek jatuh aku neng Jawa wis dadi ASN gitu. Atuh-atuh neng Kalimantan nyapo. Saya pikir gitu Mas. Saya pikir semua. Enggak, kebalik. Apa kebaliknya gimana? Kebaliknya ya kalau sampai neng Jawa urung karo dadi ASN ya.